Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La wala wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, alhamdulillah sore ini saya ditakdirkan untuk berkeringat dengan wasilah tenis meja. Saya bukan seorang pemain atau profesional dalam hal tenis meja, tapi dengan berlatih tenis meja ini ternyata saya mendapatkan beberapa poin yang mungkin bisa saya share sore ini. Yang pertama adalah bahwa kecepatan bola tenis meja ini pada tingkat profesional ada yang pernah mencapai kecepatan 60 km per jam. Sangat cepat. Bola sekecil itu bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, itu sangat cepat. Dan hebatnya para pemain tenis meja profesional dapat memukul dan mengembalikan bola tenis itu dengan sangat baik dan dapat melakukannya berulang-ulang tanpa kesulitan berarti. Kuncinya apa? Kuncinya latihan. Dan cepatnya pergerakan bola tenis ini sangat identik dengan kecepatan pikiran kita. Konon kata para ilmuwan, pikiran kita bergerak dalam sehari semalam itu sekitar 70.000 kali. Jadi pikiran kita bergerak dari satu titik ke titik lain, dari satu masalah ke masalah lain, dari satu fokus ke fokus lain, itu sekitar 70.000 kali. Bayangkan kalau kita punya waktu 24 jam ya, dalam sehari semalam, yang artinya 86.400 detik. Kalau 86.400 detik ini kita bagi dengan 70.000, artinya dalam satu gerakan pikiran kita itu bergerak 1/2 detik. Jadi setiap 1,2 detik pikiran kita berpindah dari satu fokus ke fokus lain, dari satu titik ke titik lain, dari satu masalah ke masalah lain, dan seterusnya. Itulah kemudian yang ditengarai sebagai salah satu penyebab kenapa kita sering gelisah, kenapa kita sering stres, kenapa kita sering uring-uringan, kenapa kemudian kita sering depresi, karena jawabannya adalah kita dikendalikan atau terbawa arus pikiran kita yang tidak terkendali. Kalau kita sudah tahu penyebabnya kenapa kita stres, kenapa kita galau, kenapa kita cemas adalah pikiran kita yang tidak terkendali, maka jawabannya adalah bagaimana kemudian cara kita untuk mengendalikan gerak pikiran kita agar tidak liar, agar terarah, agar terfokus, sehingga membuat kita bisa lebih nyaman. Ada banyak cara yang bisa dilakukan atau sudah dilakukan oleh banyak orang untuk mengendalikan pikiran kita ini agar tidak bergerak sedemikian liarnya. Ada yang pakai cara meditasi, ada yang pakai yoga, ada yang olahraga. Kami belajar juga dengan cara zikrullah. Jadi zikir itu salah satu fungsinya adalah mengendalikan gerak pikiran kita agar tidak bergerak sedemikian rupa, agar gerakannya difokuskan pada satu titik tertentu, kemudian dibarengi dengan irama napas kita yang konstan, yang teratur, sehingga kemudian mereduksi gerakan pikiran kita untuk tidak terlalu liar. Itulah kemudian dengan prosesi zikir ini hati kita menjadi tenang karena bisa mengendalikan pikiran kita. Itu jadi berlatih tenis meja ternyata juga melahirkan atau memberikan kita banyak pelajaran. Salah satunya tadi yang saya sampaikan bahwa untuk tenang itu adalah dengan cara mengendalikan pikiran kita. Apa sih yang ada di pikiran kita? Pikiran kita dipenuhi dengan keinginan, dengan hasrat, dengan ambisi, dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai macam pekerjaan, dengan berbagai macam ingatan dan sebagainya. Itu berpadu, bercampur, dan terus berganti-ganti dalam setiap hitungan 1,2 detik. Dan itulah kemudian kita diharuskan, diajarkan untuk bisa mereduksi pikiran kita. Tadi caranya sudah saya sebutkan. Ada satu cara lain yang juga mungkin bisa kita adopsi untuk mereduksi gerak pikiran kita, yaitu dengan senyuman. Senyum ke hati
itu adalah salah satu metode, salah satu cara untuk mereduksi gerakan pikiran kita. Jadi ketika kita tersenyum ke hati, maka secara otomatis pikiran kita akan bergerak melambat. Dan dengan lambat pikiran itulah kemudian kita menjadi relatif lebih tenang. Kalau senyum ke hati, kalau zikir itu terus dilakukan secara konstan, secara continuous, secara istiqomah, maka lambat laun kita akan menjadi profesional dalam mengendalikan pikiran kita. Kalau tadi petenis meja handal bisa memukul bola dengan kecepatan yang sangat tinggi, pun bisa menangkis bola dengan kecepatan sangat tinggi dengan terus melatih pikiran kita untuk dengan senyuman atau dengan zikrullah, maka kita pun akan mampu dengan mudah, dengan cakap, dengan cekatan bisa mengarahkan dan mengendalikan pikiran kita. Begitu pikiran kita loncat ingin ke sini, maka kita akan bisa mengendalikan jangan ke sini dulu. Ketika kita pengen sesuatu, oh jangan ini dulu. Ketika kemudian kita takut, oh gak perlu takut karena ada Allah. Ketika kemudian kita depresi, tidak harus depresi karena ada hari esok, ada harapan-harapan yang masih terbentang di depan kita. Jadi terus dilatih. Sekali lagi wasilahnya terserah kepada teman-teman semua dengan cara apa. Yang penting bahwa kita harus tahu bagaimana pikiran kita itu bergerak, kemudian juga harus tahu bagaimana cara mengendalikannya. Tanpa itu selamanya kita akan selalu dirundung kecemasan, tanpa itu kita akan selalu dirundung kegalauan, stres, depresi dan lain sebagainya. Sementara kita selalu berharap bahwa hidup kita bisa dijalani dengan tenang, hidup kita bisa dijalani dengan nyaman, hati kita juga tentram, tapi kemudian kita lupa bagaimana caranya, how to-nya tadi adalah untuk mengendalikan pikiran, caranya dengan zikrullah, dengan senyum ke hati, dengan meditasi, dengan yoga dan lain sebagainya. Apapun itu caranya, yang penting kita harus melakukannya, kita harus mengendalikan pikiran kita. Karena tadi bahwa dengan pikiran tenang itulah kita bisa lebih lebih nyaman dalam menjalani kehidupan ini, dan dengan itu pula lah kemudian kita akan merasakan apa yang namanya bahagia. Jadi bahagia itu kuncinya pikirannya tenang, tidak terlalu obsesif, tidak terlalu banyak keinginan, tidak di-drive oleh halusinasi, tidak di-drive oleh ketakutan akan masa lalu, tidak di-drive untuk cemas akan masa depan, dan itu kuncinya dengan berlatih. Selamat berlatih dan selamat berbahagia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.